Oke, pada video kali ini masih mau bahas tentang routing, cuman kita ngebahas tentang routing statik. Nah, di routing statik itu kan ada macam-macamnya lagi tuh di dalam routing statik. Nah, di dalam routing statik ini ada yang namanya default route. Jadi perbedaannya apa sih default route sama static route? Default route itu route yang tujuan networknya tidak terjangkau atau tidak ada di dalam table route, dan biasanya digunakan untuk route menuju ke internet. Biasanya kalau misalnya kita mengkonfig router, mau menghubungkan antara router dengan ISP, itu kita biasanya pakai default route. Nah, itu biasanya kalau default route itu network dan tujuan itu 0.0.0.0/0, karena kan jangkauannya nggak ada kan kalau kita pengen connect ke sana. Tapi tetap kita memasukkan gateway atau next hop-nya gitu. Jadi kita langsung aja. Cuman di sini untuk itunya config routernya kita pakai GUI. Jadi untuk masukin IP-nya aja. Tapi kalau untuk default route-nya kita config pakai CLI. Biar cepat aja gitu, biar simple. Karena pembahasannya cukup simple kalau default route. Hampir sama kayak static routing. Langsung aja kita masuk ke router 0, kita masuk ke SE2, kita hidupkan, kita pakai prefix /30 ya, berarti netmaxnya 255.255.252. sorry. Nah, sekarang masih di router 0. Tadi kan kita SE2 ya untuk jalur antara penghubung router, kita sekarang FA0/0 untuk antara komputer dengan router. 192.168.10.1, prefixnya /24, benar. Sekarang dari router 1 config, masuk ke serial 0-nya, serial 2/0 onin. Di sini 10.2. Netmaxnya karena /30 berarti 255.252. Sekarang FA00 kita hidupkan interface-nya, masukin IP-nya. Nah, sekarang langsung aja kita masukin IP address di komputer. Kalau nggak salah sih gue udah masukin ya di sini. Nah, jadi masukin IP address komputer, karena routernya 10.1 berarti sini 10.2. Jangan lupa masukin gateway-nya kalau kita mau melakukan routing. Yang ini juga udah dimasukin. Nah, jadi sekarang kita pembahasan untuk default-nya. Config-nya hampir sama persis sama kayak static routing. Cuma yang diubah itu tujuan network sama tujuannya sama networknya. Tujuan network sama subnet networknya. Kan biasanya kalau IP route gini kan. IP route, ini routing statik nih. Misal tujuannya kan 192.168.11.0. Nih dari router 0 menuju ke sini kan tujuan networknya. Terus subnet max-nya berapa? Karena pakai /24 tujuannya berarti gini kan. Terus sama gateway-nya lewat mana? Lewat 10.10.10.2. Itu kan kalau static routing. Nah, kalau default route itu perbedaannya cuman network, tujuan networknya itu 000. Nah, terus subnet max-nya itu juga 00. Tapi untuk paketnya itu gateway-nya atau next hop-nya itu kita tetap masukin IP dari router yang mau kita tuju. Tetap berarti 10.10.10.2. Gitu. Jadi kan kalau 0 itu kan artinya mewakilkan semuanya. Jadi misalnya kita nggak tahu nih ininya berapa nih tujuannya, berarti kita bisa pakai default route gitu. Kayak gini. Terus di router 1 juga kayak gitu, simple. Masuk ke CLI, kita exit dulu, kita masuk ke mode config, terus 192 IP route, sorry ya, 0.0.0.0.0.0.0 10.10.10.1. Nah, kita cek misal di do show IP route. Nah, dia flagnya S.
karena emang default route ini masuknya ke itu ya, static routing juga gitu. Tetap networknya 00. Jadi kalau networknya 00 itu mewakilkan networknya. Jadi kalau biasanya kan kita kan pakai tujuannya berapa ya gitu. Biasanya juga kan kalau misalnya default route itu kan masuknya digunakannya pakai untuk connect internet dengan route yang tujuan networknya tidak terjangkau gitu. Yang maksud dengan tidak terjangkau itu kita nggak tahu gitu dia tujuan networknya berapa, jadi kita pakainya 00. Kalau udah kita ping dari sini ke sini, sukses, berhasil. Jadi cukup gitu aja bedanya. Kalau kita pakai static routing kita tahu tujuannya apa, subnet maxnya berapa. Kalau misal kita pakai default itu 000, kita nggak tahu tuh, karena tujuannya itu nggak ada di dalam routing table maupun tidak terjangkau. Routing table tuh ini ya. Oke, terima kasih. Itu aja. Semoga bermanfaat.